Selamat sore, Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali hadir menemani sore Anda dengan 3 berita pilihan seputar perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air. Diawali dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Sulawesi Selatan hari ini, Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di Kabupaten Wajo dan menyampaikan penyaluran vaksin di Kabupaten Wajo berjalan dengan lancar. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, vaksinasi pelajar juga terus digencarkan di berbagai daerah pemirsa. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menargetkan vaksinasi bagi 8.000 pelajar, baik siswa SMP dan SMA. Vaksinasi dilakukan agar pelajar bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian upaya percepatan vaksinasi juga dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi 400 ibu hamil di Batam, Kepulauan Riau. Ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi ibu hamil dari virus corona. Pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar di Kabupaten Wajo Kamis 9 September. Sebanyak 220 siswa SMA mendapatkan suntik dosis pertama vaksin Sinovac yang digelar di SMA Negeri 3 Wajo. Presiden Jokowi juga sempat menyapa para peserta vaksinasi di titik lokasi lainnya melalui konferensi video dan menyatakan kegiatan vaksinasi bagi pelajar di Kabupaten Wajo ini berjalan dengan lancar. Bahkan, Presiden Jokowi mengapresiasi tim vaksinator dari Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Puskesmas Belawah yang melakukan kegiatan vaksinasi dari pintu ke pintu dengan menggunakan perahu karena wilayahnya terdampak banjir. Ya bagus Bu, bagus. Kalau bisa dilaksanakan dari pintu ke pintu, vaksinasinya door to door itu akan memberikan pelayanan lebih baik. Kalau memang tidak bisa datang ke tempat vaksinasi ya memang lebih bagus kalau jemput bola. Ibu, terima kasih, terima kasih. Presiden juga berharap dengan percepatan vaksinasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah tersebut dapat menekan laju penyebaran COVID-19, sehingga proses pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Mulai Kamis 9 September, sebanyak 8.000 siswa di Temanggung, Jawa Tengah mulai menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Jumlah tersebut terdiri baik oleh jenjang siswa SMP sederajat maupun siswa SMA sederajat. Sekretaris Dinkes Temanggung, Dwi Sukarmei, pada hari yang sama mengatakan, vaksinasi ini dilakukan untuk menyukseskan rencana Pemkab Temanggung yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM pada hari Senin kemarin. Selain itu untuk memenuhi target capaian agar terbentuk kekebalan kelompok guna menghindari dari penularan COVID-19. Vaksin untuk anak sekolah di Kabupaten Temanggung sudah kita prioritaskan kurang lebih hampir 8.000-an vaksin. 8.000-an vaksin nanti kami akan bagi di 26 puskesmas dan RSUD. Kami berharap nanti pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung bisa memberikan skala prioritas mana-mana dulu yang harus divaksin dulu. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac tersebut dilakukan di 26 puskesmas, RSUD Temanggung, dan juga di sekolah-sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 4 Temanggung dengan target sebanyak 170 siswa menerima vaksinasi dosis pertama. Sangat penting karena sangat mendukung untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena sejak kemarin tidak bisa dimulai. Agar dapat mendapatkan terus dapat PTM agar berjalan dengan baik.
Diharapkan dengan gencarnya vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelajar, zona penyebaran COVID-19 di Temanggung terus menurun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah, anteng. Sing lemes wae, Mas. Kota Batam, Kepulauan Riau mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Vaksinasi yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN pada Kamis 9 September ini sedikitnya menyasar 400 orang ibu hamil yang mendapat suntikan vaksin dosis pertama jenis Sinovac. Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Medi Hiryanto mengatakan, vaksinasi ini penting untuk melindungi ibu dan anak yang dikandungnya. Sebab, ibu hamil menjadi salah satu kelompok yang sangat beresiko apabila terpapar COVID-19 bahkan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Ia pun memastikan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil ini telah direkomendasikan oleh Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) serta aman terhadap ibu menyusui. Sebagaimana vaksinasi yang telah melalui tahapan screening terhadap 2 target sasaran itu akan terus berlanjut ke kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, habis pencanangan Kota Batam nanti akan kita lanjut ke tingkat provinsi. Kita mengambil yang sasaran yang terbanyak dulu, baru nanti tingkat provinsi, dan kita akan lanjut ke semua kabupaten kota. Jadi bukan hanya berhenti di hari ini. Oh, berarti masih hari ini hanya mengawali. Medi menambahkan, vaksin COVID-19 hanya bisa diberikan kepada ibu hamil yang usia kandungannya sudah 13 minggu dan berada di trimester kedua kehamilan. Di Indonesia, terdapat 4,5 juta kehamilan setiap tahunnya berdasarkan laporan kependudukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, meskipun level PPKM di beberapa daerah sudah diturunkan, bukan berarti pandemi COVID-19 berakhir. Tetap taat protokol kesehatan dan ambil bagian dalam vaksinasi COVID-19. Pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Kilas Nusantara Malam akan kembali hadir menjelang waktu istirahat Anda. Sampai jumpa. Dari kerumunan, jaga keluargamu.